Santosa, salam kenal sebelumnya. Nah, Pak Santosa mungkin bisa bercerita kepada sahabat-sahabat Rotary di sini. Sebelumnya mungkin Pak Santosa juga mengalami mungkin masalah kehidupan yang sama seperti Pak Dharma. Nah, bagaimana bisa mungkin sampai sekarang tetap bersemangat mengalami kehidupan dan bisa bergabung di Puspadi sampai membantu banyak orang. Silakan Pak Santosa. Selamat pagi teman-teman semuanya di sini dan adik-adik road truck dan intrek gitu ya. Nama saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Santosa. Saya ingin menceritakan pengalaman diri saya sendiri gitu ya kepada adik-adik semua. Saya lahir dulu normal, setelah umur 6 tahun kena penyakit panas gitu. Setelah kena penyakit panas, jadi saya dibawa ke dokter untuk mantri kalau dulu ya. Jadi disuntik dan setelah disuntik mengalami kelumpuhan. Gitu. Berarti ini gara efek suntik dari dokter itu Bapak ya? Oke. Nah, terus? Habis gitu, saya pasti kan di namanya di kampung, jadi saya sering membuat anyaman apa itu keterampilan gitu. Setelah itu udah besar, saya mau berobat ke Solo dulu. Rencana kan di rumah sakit Saklah. Habis gitu katanya tidak boleh dioperasi, kalau dioperasi bisa saya mati karena pembuluh darah saya kecil. Itu katanya dokter, siapa namanya, itu bagian tulang ya. Itu saat usia berapa Pak Santosa? Sekitar umur 12-an. 12 tahun Ya. Okay. Setelah itu saya ke Jogja untuk berobat. Ketemu saya sama Pak Latro di sana gitu kan, sama Pak Gunung. Nah gitu saya dapat operasi di Solo, di RSUP Solo. Setelah operasi di sana, saya mengikuti di Yakum namanya dulu tempatnya Pak Latro kerja dan Pak Gunung gitu, kursus ukir. Setelah kursus ukir lagi saya mengikuti kursus softwares untuk buat boneka sama Pak Gunung gitu di sana. Begitu saya pernah mengambil longgar beberapa kali itu untuk buat software. Jadi karena gak bisa jadi ke Jogja kembali karena ibu sakit waktu itu, saya berhenti. Akhirnya di rumah setelah ibu sembuh, saya dapat kursus perbengkelan gitu. Setelah kursus perbengkelan, jadi saya kerja di bengkel gitu. Kerja saya di bengkel berapa hari kalau nggak salah 2 tahun saya gak tidak belajar. Setelah saya bisa itu saya merasa itu belum bisa, saya dikasih uang tapi saya gak mau gitu, dikasih saya kerja terus. Setelah itu saya sempat kerja langsung di bengkel gitu, bahkan sampai buka bengkel sendiri sudah gitu. Sebelum lanjut, Pak Santosa dari mana? Saya dari Tabanan. Asli Tabanan. Asli Tabanan. Berarti waktu itu tidak sengaja bertemu dengan Pres Latre di Jogja. Ya. Saat umur 12 tahun itu? 12 tahun itu dah saya mau berobat ke sana. Sudah bertemu dengan beliau? Ya. Pres, Habis itu saya dapat langsung operasi di Solo, di rumah sakit Solo. Okay. Jadi sambil menunggu sembuh, saya dapat kursus di Yakum di depannya Pak Latro, bekerja sama Pak Gunung. Oh seperti itu, luar biasa ya. Berarti memang tidak bisa dipungkiri peran Pres Latre itu sangat besar dalam menopang karirnya Pak Santosa ya. Tepuk tangan untuk Pres Latre dan Pak Santosa ya. Baik, nah setelah artinya Pak Santosa mencoba beberapa profesi sampai pernah membuka perbengkelan. Nah bagaimana ceritanya bisa bergabung di Yayasan Puspadi Bali? Mungkin bisa diceritakan. Jadi ceritanya saya juga gak sangka di sana karena saya pernah ditawarin kursus sama Pak Latro, tapi karena saya hanya tidak tamat SD, saya pendidik saya sampai kelas 3 aja, kelas 3 SD gitu. Jadi saya kan mungkin saya gak bisa kerja di kantoran kayak gitu.
Jadi ke pas ada acara apa ya di Dugul itu, jadi Pak Latro datang ke sana, nawarin saya untuk membuat kursi roda kan gitu. Nah, saya nggak bilang sama Pak Latro, Pak, saya gak tamat SD, saya gak bisa kan kerja di sana kan gitu. Tapi kalau saya hanya membuat kursi roda kayaknya sih bisa gitu, karena saya bengkel gitu sebenarnya. Ya gak apa gitu. Jadi saya langsung kerja di sana sama Pak Lato. Dan saya juga berterima kasih sama Puspadi yang sudah memberi saya kesempatan untuk bekerja sampai sekarang ini dan dipercaya oleh Pak Lato. Oke, luar biasa. Di bagian kursi roda ya diberi, artinya tidak saya untuk memodif atau merakit kursi roda aja gitu, sampai saya kunjung ke lapangan gitu. Sampai Jadi menyesuaikan, percaya. karena bentuk Ya, kursi gitu. roda itu kan menyesuaikan juga dengan keadaan pasien Ya, kan, tidak. Pak Santosa ya. Oke, berarti saya simak tadi Pak Santosa ini hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Sekarang belum juga, tetap kelas 3 SD terakhir berarti. Nah, luar biasa ya adik-adik Intrek, Rotrek, serta semuanya, tepuk tangan ya kepada Pak Santosa yang hanya memiliki background hanya sampai kelas 3 SD, tetapi terbukti sekarang bisa dipercaya oleh Yayasan Puspadi di bawah kepemimpinan Preslater bisa menduduki sebagai apa? Pendesain kursi rodanya. Assembling. Oke, assemblingnya. Nah, ini membuktikan bahwa pendidikan itu memang penting, tetapi kalau tidak didasari dengan kemampuan skill yang memadai juga mubazir ya Bapak ya. Nah, seperti prinsip yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, mungkin adik-adik tahu apa gunanya kuliah tinggi-tinggi, setelah kuliah kalian menganggur, betul nggak? Nah, apalagi di sini adik-adik Intrek, Rotrek ini sangat luar biasa. Tadi saya dengar ada di Fakultas Hukum, ada di Empu Sugriwa, ada di Yunud dan sebagainya. Nah, begitu nanti adik-adik mengenyam lulus, nah di sanalah tantangan yang terbesar seperti disampaikan oleh Eji Hari tadi. Nah, artinya sekarang manfaatkan peluang-peluang yang ada